Saya berdiri di sini adalah dalam rangka untuk kita saling mengingatkan, ya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Karena tidak lengkap kita, tidak akan beruntung ketika kita meninggalkan apa yang namanya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, ya, dalam kebaikan, dalam kesabaran. Jadi nggak cukup kita untuk menjadi orang yang beruntung hanya sekedar beriman dan beramal saleh seperti kita sholat seperti ini. Tanya pada diri kita, apakah hari ini kita sudah menasehati orang atau kebalikan juga sudah dinasehati orang. Saling bertausiah, saling berwasiat. Karena di wal asri itu watawa, ya, saling. Jadi dua arah, bukan satu arah. Kita punya kewajiban untuk diingatkan, dikasih nasihat, juga punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Balighu anni walau ayah. Itu kalau kita mau menjadi orang-orang yang beruntung. Hidup ini hanya satu kali. Sayang sekali kalau kita termasuk orang-orang yang rugi yang disebut di surat wal asri itu. Jadi semua orang merugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan saling menasehati. Berarti untuk menjadi orang yang beruntung kita harus selalu setiap hari untuk menasehati. Bukan karena kita pamer ilmu atau karena kita kelebihan ilmu, enggak, bukan. Ya, dan itu juga makanya saya di sini supaya saya beruntung, saya menasehati dan saya juga menerima nasihat. Murid-murid saya, mahasiswa fakultas kedokteran itu, saya wajibkan setiap bertemu dengan saya, entah di poliklinik atau di kamar operasi atau dalam kuliah, dia harus membawa dua bekal. Satu bekal pertanyaan tentang bidang saya, bedah tumor, ya, tentang penyakit. Satu lagi dia harus memberikan nasihat kepada saya. Kalau itu nggak dilakukan, saya nggak akan mau mengajarkan mereka atau mengajak mereka operasi. Itu cara saya untuk mereka kritis untuk belajar tentang ilmunya dan juga harus terbiasa untuk memberikan nasihat walaupun sama gurunya. Dan ini harus kita biasakan. Bahkan di rumah saya bikin taklim. Taklimnya itu bergantian. Minggu ini saya yang jadi pemberi materi. Minggu berikutnya istri saya almarhum. Minggu berikutnya lagi anak saya. Sampai anak saya yang terakhir. Jadi tolong dibiasakan kita memberikan nasihat di antara kita. Dan sekarang ini kan ada demam Piala Dunia, minggu lalu saya sudah sampaikan. Itu sebetulnya bisa menjadi pelajaran, kalau boleh dibilang tamparan buat kita. Bayangkan, negara kecil sebesar Qatar, Qatar itu penduduknya hanya 3 juta. Lebih sedikit, jauh lebih sedikit dari dari Lampung atau dari Jakarta sekalipun. Penduduknya hanya 3 juta. Dengan persentase muslimnya hanya 71%. Kenapa saya bilang hebat Qatar ini? Dengan jumlah penduduk yang sedikit, persentase Islamnya cuma 71%. Mungkin kalau kita di Indonesia 87% dengan jumlah penduduk yang 273 juta. Tapi ternyata dia bisa memberikan tampilan yang baik buat dakwah Islam. Membuat jadwal pertandingan tidak menabrak waktu sholat. Sesudah sholat zuhur, sesudah sholat asar, atau sesudah sholat isya dibuat di sananya. Dan nggak boleh ada LGBT itu, bendera yang one love itu. Ini tamparan buat kita. Kenapa mereka bisa? Dan pembukaannya sendiri dengan pembacaan ayat Al-Quran. Luar biasa. Ini terjadi kalau mereka itu saling mengingatkan antara pemerintahnya dengan rakyatnya, rakyatnya juga dengan pemerintahnya, antar ulama. Ya jangan kemudian kita di sini jumlahnya banyak, tapi sedikit kita ini dibilang radikal, sebagian ulama ditangkap. Aneh, malu kita sebetulnya. Jadi harus kita biasakan dimanapun, kapanpun, ya kita selalu memberikan nasihat. Kenapa kita menjadi negara korupsi terbesar juga di dunia? Gara-gara itu kan nggak sinkron. Malu kita dengan keimanan kita. Di mana keislaman kita? Di mana keimanan kita ketika korupsi banyak, ya, perbuatan maksiat banyak, LGBT bebas di sini. Suami istri bisa. Kalau di Qatar nggak boleh pemain bola tuh. Beberapa di antaranya mereka kan nggak nikah, tapi dilarang. Boleh.
dilarang untuk membawa pasangan yang bukan istrinya. Jadi coba deh, kita harus introspeksi terhadap keislaman kita, keimanan kita. Hidup hanya sekali.